والسلام عليك يا إمام المجاهدين. Karena ternyata tahajud itu bukan cuma ibadah, tahajud itu latihan mental paling kuat, latihan disiplin paling sunyi, latihan fokus yang paling jujur. Dan aku yakin, kalau kamu bertahan, kamu bakal ngerti kenapa orang-orang yang dekat dengan Allah seringkali hidupnya lebih stabil. Oke, kita mulai. Hidup lebih rapi. Karena struktur waktu. Yang pertama, kenapa hidup jadi lebih rapi setelah tahajud? Jawaban paling sederhana. Karena tahajud itu memaksa kamu punya struktur. Kalau kamu rutin bangun jam 3 atau jam 4 pagi, otomatis kamu akan mulai mikir, aku harus tidur jam berapa ya supaya besok nggak tumbang? Dan dari situ, hidupmu mulai berubah. Jam tidur jadi lebih teratur. Jam bangun jadi lebih konsisten. Malam nggak lagi kebuang buat hal random. Kamu jadi lebih mindful sama waktu. Dan yang orang sering enggak sadar adalah, kebanyakan hidup berantakan bukan karena kurang kemampuan, tapi karena nggak ada struktur. Dan tahajud secara halus membangun struktur itu. Yang kedua, tahajud melatih disiplin, tapi jenis disiplin yang beda. Karena kamu bangun saat orang lain tidur, suasana sunyi. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang tepuk tangan, nggak ada yang muji. Jadi otak kamu belajar satu hal, aku bisa melakukan hal yang berat walaupun nggak ada yang melihat. Dan, teman-teman, ini penting banget. Karena orang yang kuat bukan yang rajin saat ada yang menonton, tapi yang tetap konsisten saat nggak ada siapa-siapa. Tahajud itu latihan karakter. Latihan, aku tetap jalan, walau sepi. Dan ini membangun sesuatu yang disebut self-trust, kepercayaan pada diri sendiri. Tahajud dan kekuatan dari dalam diri. Nah, ini bagian yang sering banget orang rasain. Setelah rutin tahajud, kita kayak ngerasa, kok aku jadi lebih kuat ya? Padahal masalah hidup masih ada. Tapi bedanya, kita jadi nggak gampang roboh. Karena tahajud itu membangun kekuatan dari dalam diri melalui 3 hal. Self-control, self-trust, self-connection. Self-control itu kamu belajar ngatur diri. Self-trust itu kamu mulai percaya kamu mampu. Dan self-connection, ini yang paling mahal. Karena kamu punya ruang untuk kembali, kamu punya tempat untuk pulang. Dan banyak orang yang rapuh bukan karena hidupnya berat, tapi karena dia nggak punya tempat pulang di dalam dirinya. Tahajud memberi itu. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih ilmiah. Apa yang sebenarnya terjadi di otak? Part 4, Mastery Brain. Itu apa? Teman-teman, aku mau jelasin dulu. Istilah Mastery Brain itu sebenarnya istilah populer, bukan istilah resmi di ilmu otak. Tapi kalau kita mau definisikan, Mastery Brain itu kondisi saat bagian otak yang mengatur fokus dan disiplin menjadi lebih dominan daripada bagian otak yang impulsif dan emosional. Dalam neuroscience, bagian itu namanya prefrontal cortex. Prefrontal cortex ini ibarat CEO otak. Tugasnya mengatur fokus, membuat keputusan, mengatur prioritas, menahan impuls dan merencanakan masa depan. Dan tahajud itu salah satu latihan paling kuat untuk mengaktifkan CEO otak ini. Karena kamu melakukan hal yang sulit, butuh niat, butuh kontrol tubuh, butuh konsistensi. Dan setiap kali kamu menang melawan rasa malas, jalur disiplin di otak kamu semakin kuat. Apa yang terjadi di otak setelah 1 bulan? Nah, ini yang menarik. Apakah otak berubah setelah 1 bulan? Jawabannya, iya, bisa. Tapi bukan berubah bentuk kayak film sci-fi ya. Yang berubah adalah neuroplasticity. Neuroplasticity itu kemampuan otak untuk membangun jalur baru.
Otak kamu itu seperti jalan. Kalau kamu sering lewat satu jalur itu makin halus, makin cepat, makin otomatis. Kalau kamu rutin tahajud selama 3-6 minggu, otak kamu mulai membentuk jalur kebiasaan baru. Bangun lebih cepat, lebih mudah, fokus, lebih stabil. Emosi, lebih kuat menahan distraksi. Makanya banyak orang bilang, setelah 1 bulan, aku mulai ngerasa beda. Karena otakmu mulai percaya. Oh, ini bukan fase. Ini identitas baru. Tahajud, menenangkan amigdala, cemas, dan overthinking. Sekarang kita bahas bagian lain. Kenapa tahajud bikin hati lebih tenang? Karena tahajud menenangkan bagian otak yang namanya amigdala. Amigdala itu pusat alarm yang bikin kamu gampang cemas, gampang overthinking, gampang reaktif, gampang panik. Dan tahajud itu dilakukan dalam suasana hening, gelap, tenang, sujud, doa panjang, pasrah. Itu mirip efek meditasi. Bedanya, tahajud bukan sekadar menenangkan pikiran, tapi menyambungkan hati ke Allah. Dan saat hati terhubung, otak juga ikut tenang. Makanya kamu jadi lebih sabar, lebih kuat menghadapi masalah, lebih stabil. Dopamin. Jadi, lebih sehat. Ini juga penting. Banyak orang hari ini hidupnya nggak fokus bukan karena dia bodoh, tapi karena sistem dopaminnya rusak. Dopamin itu hormon motivasi. Kalau kita kebanyakan dopamin instan, scrolling, hiburan tanpa batas, junk food, validasi sosial, konten cepat, otak jadi males untuk hal-hal yang butuh proses. Nah, tahajud itu kebalikannya. Tahajud itu reward yang tidak instan. Kamu berjuang dulu, baru kamu dapat ketenangan. Dan ini melatih otak, delay gratification. Dan teman-teman, delay gratification itu salah satu ciri paling kuat dari orang sukses dan matang. Kenapa setelah 5 bulan efeknya lebih gila? Kalau kamu udah 5 bulan rutin, itu udah bukan motivasi, itu udah perubahan identitas. Karena di titik itu kamu bukan lagi orang yang mencoba tahajud, tapi kamu jadi orang yang tahajud, dan identitas itu powerful. Hasilnya, hidup makin tertata, energi makin stabil, fokus makin kuat, tujuan hidup makin jelas. Dan kamu mulai merasakan kekuatan yang sebelumnya kamu nggak tahu kamu punya. Catatan penting, biar tetap sehat. Tapi aku mau kasih satu catatan penting ya. Tahajud itu luar biasa, tapi jangan sampai kamu kurang tidur kronis, terlalu memaksa, menjadikan tahajud sebagai beban, atau menjadikan tahajud sebagai alasan untuk meremehkan orang lain. Karena tahajud itu bukan untuk bikin kita merasa lebih tinggi, tapi untuk bikin kita lebih dekat, lebih lembut, dan lebih kuat. Dan kalau kamu bisa jaga itu, tahajud akan jadi sumber kekuatan yang konsisten. Jadi teman-teman, kalau kamu merasa setelah rutin tahajud hidupmu lebih rapi, itu bukan halusinasi. Itu gabungan dari struktur hidup yang terbentuk, disiplin yang makin kuat, otak yang makin stabil, dan hati yang makin terhubung dengan Allah. Tahajud itu ibadah. Tapi tahajud juga terapi, tahajud juga latihan mental, dan tahajud juga jalan pulang. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan aku pengen tanya di kolom komentar, kamu sudah pernah merasakan perubahan setelah tahajud? Atau kamu baru mau mulai?